Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 124. Para putra dari Buddha Chandra Surya Padipa. Semua bodhisattva ini tiada seorang pun yang bukan malu agung dengan dharmakaya, terwujud melalui sila, kemoralan, samadhi, konsentrasi, prajna, kebijaksanaan, vimukti, pembebasan, dan vimukti, jnana, darsana, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Ini merupakan dunia batin para Buddha dan Bodhisattva. Kita semua membina diri harus terlebih dahulu memahami, asalkan kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar, 5 bagian tubuh Dharma atau Dharmakaya, semua orang memilikinya. Semua orang harus menjalankan sila, samadhi, dan prajna. Ini merupakan kewajiban mendasar kita. Jika membina diri tapi tidak menaati sila, apa yang disebut dengan membina diri? Karena telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar, maka harus berjalan di jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan ini memiliki aturannya sendiri. Anda tidak mengikuti peraturannya ini, maka berarti tidak mematuhi ajaran sila. Anda ingin menapaki di jalan ini, mesti harus terlebih dahulu menaati ajaran silanya. Barulah bisa menapak di jalan ini. Jadi sila berarti melindungi. Melindungi jiwa kebijaksanaan kita agar jiwa kebijaksanaan bertumbuh. Jadi sila, samadhi, dan prajna. Kekuatan tekad sangatlah penting. Kebijaksanaan barulah bisa terbebaskan. Kita telah pernah menjelaskannya. Buddha Chandra Surya Padipa bukan hanya satu Buddha. Selanjutnya terdapat lagi seorang Buddha, juga bernama Chandra Surya Padipa. Selanjutnya terdapat lagi seorang Buddha, demikian seterusnya dijelaskan terdapat 20.000 Buddha. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Dunia batin semuanya adalah sama. Titik awal yang sama untuk menapaki di jalan ini. Mesti harus memiliki sila, samadhi, dan prajna. Semua ini karena setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di antara 20.000 Buddha Chandra Surya Padipa, Buddha yang terakhir itu juga sama merupakan seorang raja di suatu negara. Kemudian beliau meninggalkan kehidupan duniawi, melatih diri dengan menjalani kehidupan monastik. Beliau memiliki 8 orang anak, yaitu 8 pangeran. Ketika mereka melihat ayah mereka meninggalkan kehidupan duniawi, melatih diri, dan juga mencapai pencerahan sempurna, mereka merasa tersentuh dan penuh sukacita. Oleh karena itu, mereka pun mengikuti jejak ayah mereka untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Sebenarnya, 8 pangeran adalah untuk menggambarkan sifat hakiki murni dari Raja Pikiran. Hanya saja sebersit niat ketidaktahuan, hanya satu pikiran tergerakkan saja, melahirkan 3 tanda halus. Maka akan 8 kesadaran yang tercipta di luar. Diharapkan semua orang dapat lebih bersungguh hati untuk memahami hal ini. Nama dari ke-8 pangeran tersebut semuanya mengandung kata niat. Jadi sekarang mari kita memahami sebutan nama-nama dari ke-8 pangeran ini. Anak yang pertama disebut Mati. Pertama bernama Mati, kedua bernama Sumati, ketiga bernama Ananta Mati, keempat bernama Ratna Mati, kelima bernama Visesa Mati. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Pertama bernama Mati. Ketika kesadaran mata melihat rupa dapat membedakan dari samsara dan kebahagiaan dari nirvana. Mati dari anak pertama, kita memahami bahwa mata ini mewakili kesadaran mata. Kesadaran mata dari makhluk awam berinteraksi dengan kondisi di luar, melihat bentuk dan rupa di luar, sehingga pikiran tergerakkan. Namun, Raja Pikiran,
Kesadaran ini mulai mengkondisikan kondisi ini. Maka bukan lagi menggunakan kesadaran mata dari makhluk awam. Karena kedelapan pangeran ini melihat Buddha menjadi monastik mencapai pencerahan sempurna, sehingga berikrar untuk membina diri. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mata tidak sama dengan pandangan dan pemahaman para makhluk awam pada umumnya. Sudah sering dikatakan, dalam era modern sekarang diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Benar atau salah? Ini akan dimulai dari pandangan dan pemahaman kita tentang benar atau salah. Bagi orang yang sudah tersadarkan, kesadaran matanya, pandangan, dan pemahamannya dapat membedakan penderitaan dari samsara. Dia dapat membedakan bagi orang yang telah sadar melihat para makhluk di dunia. Sungguh sangat bodoh, sungguh perlu dikasihani. Tidak mengerti tentang ketidakkekalan dunia yang dapat terjadi dalam waktu sekejap dan ada di sekeliling kita. Setiap hari mereka hanya terlibat dalam konflik dan kekacauan. Demi nafsu, ketenaran, keuntungan, dan kedudukan, terus menebar keserakahan. Sungguh kasihan. Mereka seharusnya tahu bahwa kehidupan ini adalah penderitaan sejak dari lahir, tua, sakit, dan mati. Orang yang sudah mencapai pencerahan, kita melihat berbagai fenomena di dunia ini. Melihat semuanya sebagai penderitaan atau duka. Memahami bagaimana harus membina diri. Ini merupakan orang yang telah tercerahkan. Segala bentuk penderitaan di alam manusia. Semuanya muncul karena berbagai sebab penderitaan. Lalu, bagaimana cara melenyapkan penderitaan ini? Untuk menghilangkan sebab penderitaannya, maka perlu menggunakan metode untuk melenyapkan penderitaan itu. Jadi harus menggunakan metode untuk melenyapkannya. Maka harus menyadarinya, harus mengetahuinya, harus tersadarkan. Dengan demikian, barulah bisa tubuh dan batin kita berada di jalan pelatihan dan tidak akan menyimpang dari jalan pelatihan ini. Sehingga dia dapat maju giat bersemangat, menumbuhkan batin pelatihan untuk bisa giat bersemangat. Lalu terus berusaha dengan penuh ketekunan. Dengan demikian maka akan memiliki kondisi kebahagiaan nirvana. Mereka meninggalkan kerisauan yang kacau balau, batin memasuki jalan. Secara alami akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebebasan batin. Ketenangan, kedamaian, dan kebebasan batin adalah nirvana. Nirvana adalah keadaan keheningan. Keheningan itulah yang disebut nirvana. Ketika batin kita telah sepenuhnya tenang, kita akan berada dalam keadaan yang sangat jernih dan terang. Karena itu kesadaran mata disebut mati. Segala sesuatu yang ia lihat di dunia ini, semua rupa dan semua benda yang dilihat, segala yang terlihat, manusia, peristiwa, dan aspek materi, semuanya disebut keberadaan. Semua manusia, peristiwa, dan benda ini terangkum ke dalam prinsip kebenaran. Itulah yang disebut keberadaan. Mati, inilah nama pangeran pertama. Nama pangeran kedua adalah Sumati. Kedua bernama Sumati, ketika kesadaran telinga mendengar suara dapat membedakan baik atau buruk, sepenuhnya melampaui segala jenis keberadaan, sepenuhnya memasuki 6 objek indera. Seorang Sravaka yang mendengarkan Dharma harus memahami isi dari ajaran tersebut. Suara yang didengar harus mampu membuat batin kita yang diliputi kegelapan batin menjadi terbuka dan tercerahkan. Jika kita ingin memahami Dharma, kita juga harus menggunakan akar telinga untuk mendengar suara. Untuk mendengar suara tersebut, maka dalam pembinaan diri, kata-kata seperti apa yang sebenarnya didengarkan oleh telinga kita? Orang awam ketika mendengar orang lain memuji kita, kita akan merasa sangat bahagia. Namun ketika mendengar orang lain mengkritik kita, kita menjadi sangat marah. Tetapi orang yang telah terbebaskan dapat membedakan benar dan salah dari apa yang didengarnya, dan sama sekali tidak akan terpengaruh oleh perselisihan tersebut.
Saat orang memuji kita, melayang-layang seperti di surga. Orang ini mengatakan hal yang enak didengar, maka kita akan terus mengikuti dia. Sebersihnya pikiran ketidaktahuan muncul, selalu mengikuti suara yang disebut mendengar rupa. Membuat kita tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak bisa membedakan dengan jelas apakah itu jalan atau jebakan. Jadi jalan ini, jika itu adalah orang yang tercerahkan, segala hal yang didengar itu kita akan sangat jelas. Yang seharusnya dilakukan, kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Yang tidak seharusnya dilakukan, kita harus mencegahnya. Menggunakan sila untuk mencegahnya. Hati kita tidak boleh pikiran terbangkitkan karena terpengaruh oleh suara. Dharma adalah untuk menenangkan hati manusia. Dharma sejati pasti tidak akan mengejutkan hati manusia. Maka dari itu, seharusnya mendengar suara, kita harus dapat membedakan baik dan buruk. Orang yang tercerahkan telah dapat membedakannya dengan jelas. Sehingga sepenuhnya melampaui segala jenis keberadaan, sepenuhnya memasuki 6 objek indera. Mereka dapat melampauinya, meskipun berada dalam objek indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Ketika 6 kesadaran ini berhadapan dengan kondisi eksternal, rupa, suara, bebauan, rasa, sesentuhan, tidak lain adalah telinga yang terhubung dengan kondisi eksternal. Kondisi eksternal, setelah dilihat oleh mata, semua yang didengar oleh telinga, kita seharusnya sangat jelas membedakannya. Semuanya telah terlampaui. Kita tidak akan terpengaruh oleh semua kondisi eksternal yang mengikat dan membelenggu kita. Ini berarti telah melampauinya. Sepenuhnya melampaui segala jenis keberadaan. Keberadaan merujuk kepada kerisauan. Kita telah melampaui segala kerisauan. Setelah melampaui kerisauan, juga kembali memasuki 6 objek indera. Kembali memasuki 6 objek indera, yakni mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Harus masuk ke tengah kerumunan orang untuk menuntun para makhluk. Kita melatih diri adalah untuk menyampingkan hal yang membuat kita khawatir. Berjalan menuju arah tujuan yang jelas. Bukan hanya berjalan sendiri, juga harus menuntun orang lain. Berjalan memasuki jalan pencerahan kebodian yang aman. Ini disebut sebagai niat pikiran yang baik. Juga merupakan kesadaran telinga, diumpamakan sebagai kesadaran telinga. Ketiga bernama Ananta Mati. Kesadaran hidung mencium keharuman tanpa wujud dan tak terhingga, tidak rusak dan tidak bercampur. Ketiga bernama Ananta Mati, yaitu kesadaran hidung. Hidung mencium keharuman, harum apakah itu di luar, segera mencari dari mana asalnya, apakah wangi atau bau, terlihat sekuntum bunga. Ternyata keharuman itu berasal dari sekuntum bunga. Wangi bunga muncul. Setiap bunga memiliki aroma yang berbeda. Namun sebenarnya, seperti apa rupa, bentuk aroma bunga itu? Aroma itu sebenarnya seperti apa? Kita bisa membedakan berbagai aroma wangi. Mengapa bisa begitu bau? Dari mana bau busuk itu datang? Mencari. Oh, ternyata ada bangkai tikus di sana. Mengapa tikus yang mati bisa menjadi bau? Bukan hanya tikus yang mati menjadi bau. Setelah manusia meninggal, badan jasmani ini pun akan berbau busuk. Karena itu Buddha mengajarkan kepada kita merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Maka dalam hal keharuman adalah tanpa wujud dan tak terhingga. Tanpa wujud dan tak terhingga artinya melalui hidung ini kita merasakan semua keharuman melalui hidung. Orang yang telah tersadarkan tidak akan tertarik oleh bau yang memikatnya. Kita sudah tercerahkan. Orang yang tercerahkan, kesadaran hidungnya mencium keharumannya tanpa wujud dan tak terhingga. Sebenarnya, keharuman adalah sesuatu yang tanpa wujud. Ia adalah tak terhingga, tidak rusak, dan tidak tercampur. Sebenarnya jika ingin menjelaskan aroma itu adalah dari benda apa,
Coba ambil benda ini untuk dianalisis. Harus mengambilnya kemana? Tikus? Tikus mengapa berbau? Jika kita mencoba mengambil bau itu, mengambil keluar bau itu, baunya diambil. Apakah bisa diambil? Tidak bisa untuk diambil. Karena bau ini meskipun memiliki aroma, akan tetapi tidak berwujud. Ia juga tak terhingga. Ia sangat universal atau umum. Tidak peduli di tempat mana atau sejauh apa, benda atau aroma ini masih tetap bisa terbawa, dan kita masih dapat menciumnya. Di dalam segala sesuatu pasti tergantung aroma. Setiap benda memiliki aromanya masing-masing, sehingga disebut ananta mati. Tak terhingga ini sebenarnya kita setiap orang pada dasarnya memilikinya. Karena tanpa wujud dan tak terhingga, maka tentu juga akan tidak rusak. Benda ini tidak bisa kita ambil untuk dianalisis, tidak bisa untuk kita uraikan, dan lain-lain. Karena itu, ia tidak rusak dan juga tidak bercampur. Karena semuanya ini tidak ada, maka kita akan sangat melampauinya. Dengan melampaui, maka kita tidak lagi akan menerima aroma ini lagi. Bebauan yang akan memikat kita. Keempat bernama Ratna Mati. Kesadaran lidah mengecap rasa untuk mendukung kehidupan jasmani, juga mendukung kefasihan tanpa rintangan untuk menjelaskan mustika dharma yang non-duniawi. Keempat bernama Ratna Mati. Ratna Mati adalah lidah. Kesadaran lidah. Kesadaran lidah dalam mengecap rasa. Karena kita ingin tubuh yang sehat, yaitu butuh makan. Harus masuk melalui mulut dan dikecap dari lidah. Sehingga kesadaran lidah mengecap rasa untuk memahami benda apa yang harus berada di dalam mulut. Setelah melewati mulut kita, dikunyah hingga hancur kemudian baru ditelan. Ditelan masuk ke dalam tubuh kita, memberi nutrisi bagi kehidupan kita. Sehingga jika dalam kehidupan kita tidak memiliki mulut dan lidah, sungguh dalam kehidupan ini tidak tahu bagaimana menjalaninya. Selanjutnya adalah mendukung kefasihan tanpa rintangan. Mulut bukan hanya untuk makan saja. Mulut, lidah, mereka masih harus berbicara. Makhluk awam membicarakan benar atau salah. Namun jika orang suci membicarakan, mendukung kefasihan tanpa rintangan untuk menjelaskan mustika dharma yang non-duniawi. Harus bagaimana agar dapat keluar dari dunia, harus bagaimana agar dapat terbebaskan, harus bagaimana melenyapkan kerisauan, juga harus melalui kesungguhan hati kita. Untuk memahami dan menghayati prinsip kebenaran dari Dharma Buddha, masalah dan prinsip dapat dibedakan dengan jelas. Melalui peristiwa memahami prinsip, melalui prinsip menjalankan perbuatan. Ini harus melalui penjelasan. Maka harus ada dukungan kefasihan tanpa rintangan seperti ini. Sebagian orang memahami prinsip kebenaran, tetapi mereka tidak mampu mengungkapkannya. Sulit untuk mengucapkannya seperti orang bisu makan ramuan obat, terasa pahit tapi tidak bisa diutarakan. Saya jelas mempunyai prinsip kebenaran, jelas dengan hal yang ingin saya lakukan adalah benar. Tetapi kamu malah ingin melakukan dengan cara lain. Ini salah jika kamu melakukannya dengan cara itu. Saya ingin melakukannya seperti ini, tetapi saya tidak dapat mengungkapkannya. Ini sungguh sangat melelahkan. Memahami prinsip namun tidak dapat menyelesaikan masalah. Menjelaskan fenomena ini secara jelas, maka prinsip kebenaran ini tidak dapat muncul di hadapan. Jadi kita harus memiliki kefasihan tiada rintangan. Dengan adanya kefasihan tiada rintangan, kita dapat meminjam mulut kita untuk mengucapkannya. Para bodhisattva, ketika kita membina diri, setiap orang harus memiliki tekad pembinaan diri yang teguh. Jalan ini kita yang memilihnya. Karena tahu bahwa ini jalan yang baik, jadi kita membangkitkan tekad untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga, seperti 8 pangeran. Tahu bahwa jalan ini sangat baik, jadi mereka juga ingin meninggalkan kehidupan berkeluarga. Karena kita telah menjadi monastik, kita yang memilih jalan ini. Jadi kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Akar indera dari dalam yang berinteraksi dengan kondisi dari luar. Bagaimana kita mengubahnya menjadi kebijaksanaan? Jadi saya berharap
Setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati